Veda duduk di sudut, matanya menatap tajam ke arah layar data, namun pikirannya seolah sudah berada di lintasan. Dia adalah orang asing di tanah yang dikuasai oleh sejarah panjang balap motor Eropa. Para rivalnya, pembalap-pembalap muda Spanyol yang telah mengenal sirkuit-sirkuit ini sejak mereka bisa berjalan, memberikan pandangan yang meremehkan. Bagi mereka, Veda hanyalah angka lain di barisan belakang yang akan segera mereka lupakan. Namun, ada ketenangan yang menakutkan pada pembalap Indonesia ini. Sebuah ketenangan yang biasanya hanya dimiliki oleh mereka yang tahu persis apa yang mampu mereka lakukan. Laporan dari dalam tim menyebutkan bahwa Veda telah mempelajari setiap sudut sirkuit melalui ribuan jam simulasi. Namun, simulasi tidak pernah bisa menyiapkan mental siapapun untuk apa yang akan terjadi di aspal panas yang sesungguhnya. Saat mesin dinyalakan, suara lengkingan knalpot Honda NSF 250 RW miliknya memecah keheningan garasi. Itu adalah suara perang. Veda menarik tuas kopling dan meluncur keluar menuju pit lane, meninggalkan keheningan garasi menuju kebisingan sirkuit yang brutal. Di sana, para predator Moto3 sudah menunggu untuk menerkam setiap kesalahan yang dia buat. Namun, baru beberapa putaran berjalan, sebuah anomali mulai terlihat di papan waktu. Veda tidak berada di barisan belakang. Dia mulai merayap naik, melewati satu persatu pembalap yang lebih senior darinya. Apa yang tampak seperti keberuntungan pemula di putaran-putaran awal, segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Biasanya, seorang rookie membutuhkan waktu berbulan-bulan hanya untuk memahami karakteristik ban Pirelli yang baru atau cara kerja aerodinamika motor Moto3 yang sangat sensitif terhadap arah angin. Namun, Veda seolah memiliki kamus rahasia di otaknya. Dia mulai memotong tikungan dengan presisi yang hanya bisa dihasilkan oleh pengalaman bertahun-tahun. Para insinyur data di pitwall mulai saling bertukar pandang dengan dahi berkerut. Mereka melihat sesuatu yang tidak masuk akal pada grafik kecepatan Veda. Dia melakukan pengereman lebih lambat dan lebih dalam daripada pembalap utama tim lainnya. Ketegangan mulai meningkat di sepanjang pit lane. Tim-tim besar mulai mengarahkan kamera pengawas mereka ke arah motor nomor 1 milik Veda. Ada desas-desus yang mulai menyebar cepat di antara para jurnalis balap bahwa Veda telah menemukan sesuatu pada pengaturan perangkat elektroniknya, atau mungkin dia memiliki teknik rahasia dalam mengelola temperatur ban depan yang sangat krusial di sirkuit ini. Namun kenyataannya jauh lebih sederhana dan jauh lebih menakutkan bagi para rivalnya. Ini adalah bakat murni yang dikombinasikan dengan keberanian yang tidak mengenal rasa takut. Veda mulai masuk ke dalam zonanya, sebuah kondisi psikologis di mana semua distraksi menghilang dan yang tersisa hanyalah dia dan garis balap. Sesi praktis ini bukan lagi sekadar ajang uji coba, ini telah berubah menjadi ajang pembuktian harga diri. Pembalap-pembalap veteran yang tadinya bermain santai mulai dipaksa untuk memacu motor mereka hingga batas maksimal hanya agar tidak dipermalukan oleh anak baru ini. Udara di sirkuit terasa semakin berat seiring dengan semakin panasnya aspal. Setiap kali Veda melewati garis finish, catatan waktunya terus memangkas milidetik demi milidetik, seolah-olah dia sedang menantang hukum fisika itu sendiri. Para mekanik di garasi lawan mulai terlihat gelisah. Mereka tahu bahwa jika tren ini berlanjut, posisi mereka di barisan depan akan terancam. Namun di tengah semua kemajuan itu, sebuah insiden hampir saja menghancurkan segalanya. Di salah satu tikungan tercepat, Veda mengalami momen di mana ban belakangnya kehilangan traksi secara mendadak. Motornya bergoyang hebat, hampir melemparkannya ke udara. Penonton menahan napas, mengira debutnya akan berakhir di kerikil. Alih-alih melambat untuk menenangkan diri setelah hampir mengalami high side, Veda justru melakukan hal yang tidak terduga. Dia memacu motornya lebih keras lagi di putaran berikutnya. Ini adalah pernyataan perang psikologis yang sangat jelas. Dia tidak hanya datang untuk membalap, dia datang untuk mendominasi. Di lintasan dia mulai menempel ketat di belakang seorang pembalap unggulan asal Spanyol yang telah memenangi banyak seri Grand Prix. Di Moto3, mengikuti pembalap lain untuk mendapatkan slipstream adalah hal biasa, namun cara Veda melakukannya sangat berbeda. Dia tidak hanya mengikuti, dia memberikan tekanan secara konstan, menekan roda depannya hampir menyentuh knalpot lawan. Pembalap Spanyol itu mulai terlihat tidak nyaman, dia berkali-kali menoleh ke belakang, mencoba memahami siapa pembalap yang berani menantangnya dengan cara agresif seperti itu. Di dalam helmnya, kemarahan dan kebingungan mulai bercampur. Bagi seorang veteran, tidak ada yang lebih menjatuhkan mental daripada ditekan oleh seorang rookie yang baru saja naik kelas. Strategi Veda sangat cerdas. Dia sedang mempelajari titik lemah lawannya sambil secara perlahan menghancurkan kepercayaan diri mereka. Setiap kali lawan mencoba menutup jalur, Veda selalu menemukan cara untuk menyelipkan roda motornya, memaksa lawan untuk mengambil jalur yang lebih lebar dan lebih lambat. Di pinggir lintasan, para pengamat melihat perubahan dinamika yang drastis. Grid Moto3 yang biasanya teratur, kini mulai terlihat berantakan. Fokus para pembalap terpecah, antara mencari catatan waktu terbaik dan menjaga agar tidak dilewati oleh si bocah ajaib dari Indonesia. Ketegangan di antara para kru tim juga mencapai titik didih.
Ada laporan tentang perdebatan panas di dalam garasi tim-tim besar mengenai strategi kualifikasi mereka karena keberadaan Veda telah merusak semua kalkulasi yang mereka buat sebelumnya. Rumor mulai beredar bahwa Veda sengaja dikirim sebagai perusak tatanan grid. Saat sesi memasuki 10 menit terakhir, suhu persaingan benar-benar meledak. Semua pembalap keluar dengan ban baru untuk melakukan serangan waktu terakhir. Inilah saat di mana talenta sejati dipisahkan dari sekadar keberuntungan. Veda berada di tengah-tengah kerumunan pembalap tercepat di dunia, dan dia sama sekali tidak terlihat gentar. Dia justru terlihat seperti predator yang sedang menunggu saat yang tepat untuk menerkam mangsanya. Saat jam digital di layar monitor menunjukkan waktu tersisa kurang dari 2 menit, Veda Ega Pratama memulai apa yang akan diingat sebagai salah satu putaran paling gila dalam sejarah latihan bebas Moto3. Di sektor pertama dia sudah mencatatkan waktu pribadi terbaiknya. Di sektor kedua, layar tiba-tiba berubah warna menjadi ungu. Artinya, dia adalah yang tercepat dari seluruh pembalap yang ada di lintasan. Keheningan seketika melanda tribun. Para komentator balap mulai berteriak histeris, mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi melalui mikrofon mereka. Ini bukan lagi soal adaptasi, ini adalah keajaiban teknis dan keberanian murni. Veda meliuk-liuk di antara tikungan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemiringan motornya mencapai batas maksimal, hingga siku dan lututnya bergesekan dengan aspal dengan sangat keras. Dia tidak menggunakan bantuan slipstream kali ini. Dia sendirian di atas aspal, melawan angin dan waktu dengan kekuatannya sendiri. Setiap gerakannya terasa begitu sinkron dengan mesin Hondanya. Seolah-olah mereka adalah satu kesatuan organik. Di sektor ketiga yang teknis, di mana biasanya para pembalap veteran unggul karena pengalaman, Veda justru semakin memperlebar keunggulannya. Dia mengambil jalur balap yang tidak lazim, memungkinkan dia untuk membuka gas lebih awal dan keluar dari tikungan dengan kecepatan peluru. Para rivalnya yang melihat nama Veda Ega Pratama meroket ke posisi atas di layar monitor, mulai dilanda kepanikan. Mereka mencoba merespons dengan memacu motor mereka lebih gila lagi. Namun tekanan mental itu terlalu besar. Beberapa pembalap mulai melakukan kesalahan sendiri, melebar di tikungan, atau kehilangan kontrol saat pengereman. Veda telah berhasil melakukan apa yang sangat sulit dilakukan di balapan. Dia telah masuk ke dalam kepala lawan-lawannya sebelum balapan utama dimulai. Dia telah menghancurkan rasa aman mereka dan menggantinya dengan ketakutan akan kegagalan. Detik-detik terakhir putaran tersebut terasa seperti selamanya bagi para penggemar di Indonesia. Veda mendekati tikungan terakhir dengan kecepatan yang menakutkan. Jika dia melakukan satu kesalahan kecil di sini, semua kerja kerasnya akan hilang. Namun, dia justru melakukan pengereman yang sangat presisi, memutar motornya dengan sempurna, dan melesat menuju garis finish. Angka 8 muncul dengan sangat mencolok di samping nama Veda Ega Pratama di papan skor. Di sebuah kelas di mana selisih antara posisi 1 dan posisi 20 seringkali hanya kurang dari 1 detik, finish di posisi ke-8 sebagai seorang rookie pendatang baru adalah sebuah tamparan keras bagi para pembalap Eropa, khususnya bagi para pembalap Spanyol yang selama ini mendominasi barisan depan. Mereka terlihat benar-benar kena mental. Di kamera siaran langsung, terlihat jelas bagaimana beberapa pembalap senior hanya bisa menggelengkan kepala saat kembali ke pit. Wajah mereka pucat dan penuh ketidakpercayaan. Momen meledaknya Veda di posisi 8 ini segera menjadi pusat perhatian seluruh dunia balap. Di Parc Fermé, atmosfer terasa sangat tegang. Ada keheningan yang canggung saat Veda memarkir motornya. Tidak ada ucapan selamat yang hangat dari para rival. Yang ada hanyalah pandangan penuh selidik dan rasa iri yang tersembunyi. Mereka menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan lahirnya seorang monster baru yang akan mengancam karir dan posisi mereka sepanjang musim. Hasil ini bukan hanya soal kecepatan, ini adalah soal dominasi mental. Veda telah menunjukkan bahwa dia tidak takut pada nama besar, tidak peduli pada sejarah, dan tidak peduli pada siapapun yang menghalangi jalannya. Analisis teknis pasca sesi mengungkap sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Kecepatan rata-rata Veda di tikungan jauh lebih tinggi daripada rata-rata pembalap di posisi 5 besar. Ini membuktikan bahwa Veda memiliki kontrol yang luar biasa pada ban depan Pirelli, sesuatu yang bahkan dikeluhkan oleh banyak pembalap berpengalaman. Rumor mulai beredar di pedok bahwa tim Veda telah menemukan rahasia dalam distribusi berat motor yang memberikan mereka keuntungan di tikungan cepat. Namun, kepala mekanik tim hanya tersenyum tipis. Mereka tahu rahasianya bukan pada mesin, tapi pada pembalapnya. Veda duduk di sudut, matanya menatap tajam ke arah layar data, namun pikirannya seolah sudah berada di lintasan. Dia adalah orang asing di tanah yang dikuasai oleh sejarah panjang balap motor Eropa. Para rivalnya, pembalap-pembalap muda Spanyol yang telah mengenal sirkuit-sirkuit ini sejak mereka bisa berjalan, memberikan pandangan yang meremehkan. Bagi mereka, Veda hanyalah angka lain di barisan belakang yang akan segera mereka lupakan. Namun, ada ketenangan yang menakutkan pada pembalap Indonesia ini. Sebuah ketenangan yang biasanya hanya dimiliki oleh mereka yang tahu persis apa yang mampu mereka lakukan.
Laporan dari dalam tim menyebutkan bahwa Veda telah mempelajari setiap sudut sirkuit melalui ribuan jam simulasi. Namun, simulasi tidak pernah bisa menyiapkan mental siapapun untuk apa yang akan terjadi di aspal panas yang sesungguhnya. Saat mesin dinyalakan, suara lengkingan knalpot Honda NSF 250 RW miliknya memecah keheningan garasi. Itu adalah suara perang. Veda menarik tuas kopling dan meluncur keluar menuju pit lane, meninggalkan keheningan garasi menuju kebisingan sirkuit yang brutal. Di sana, para predator Moto3 sudah menunggu untuk menerkam setiap kesalahan yang dia buat. Namun, baru beberapa putaran berjalan, sebuah anomali mulai terlihat di papan waktu. Veda tidak berada di barisan belakang. Dia mulai merayap naik, melewati satu persatu pembalap yang lebih senior darinya. Apa yang tampak seperti keberuntungan pemula di putaran-putaran awal segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Biasanya, seorang rookie membutuhkan waktu berbulan-bulan hanya untuk memahami karakteristik ban Pirelli yang baru atau cara kerja aerodinamika motor Moto3 yang sangat sensitif terhadap arah angin. Namun, Veda seolah memiliki kamus rahasia di otaknya. Dia mulai memotong tikungan dengan presisi yang hanya bisa dihasilkan oleh pengalaman bertahun-tahun. Para insinyur data di pitwall mulai saling bertukar pandang dengan dahi berkerut. Mereka melihat sesuatu yang tidak masuk akal pada grafik kecepatan Veda. Dia melakukan pengereman lebih lambat dan lebih dalam daripada pembalap utama tim lainnya. Ketegangan mulai meningkat di sepanjang pit lane. Tim-tim besar mulai mengarahkan kamera pengawas mereka ke arah motor nomor 1 milik Veda. Ada desas-desus yang mulai menyebar cepat di antara para jurnalis balap bahwa Veda telah menemukan sesuatu pada pengaturan perangkat elektroniknya, atau mungkin dia memiliki teknik rahasia dalam mengelola temperatur ban depan yang sangat krusial di sirkuit ini. Namun kenyataannya jauh lebih sederhana dan jauh lebih menakutkan bagi para rivalnya. Ini adalah bakat murni yang dikombinasikan dengan keberanian yang tidak mengenal rasa takut. Veda mulai masuk ke dalam zonanya, sebuah kondisi psikologis di mana semua distraksi menghilang dan yang tersisa hanyalah dia dan garis balap. Sesi praktis ini bukan lagi sekadar ajang uji coba, ini telah berubah menjadi ajang pembuktian harga diri. Pembalap-pembalap veteran yang tadinya bermain santai mulai dipaksa untuk memacu motor mereka hingga batas maksimal hanya agar tidak dipermalukan oleh anak baru ini. Udara di sirkuit terasa semakin berat seiring dengan semakin panasnya aspal. Setiap kali Veda melewati garis finish, catatan waktunya terus memangkas milidetik demi milidetik, seolah-olah dia sedang menantang hukum fisika itu sendiri. Para mekanik di garasi lawan mulai terlihat gelisah. Mereka tahu bahwa jika tren ini berlanjut, posisi mereka di barisan depan akan terancam. Namun di tengah semua kemajuan itu, sebuah insiden hampir saja menghancurkan segalanya. Di salah satu tikungan tercepat, Veda mengalami momen di mana ban belakangnya kehilangan traksi secara mendadak. Motornya bergoyang hebat, hampir melemparkannya ke udara. Penonton menahan napas, mengira debutnya akan berakhir di kerikil. Alih-alih melambat untuk menenangkan diri setelah hampir mengalami high side, Veda justru melakukan hal yang tidak terduga. Dia memacu motornya lebih keras lagi di putaran berikutnya. Ini adalah pernyataan perang psikologis yang sangat jelas. Dia tidak hanya datang untuk membalap, dia datang untuk mendominasi. Di lintasan dia mulai menempel ketat di belakang seorang pembalap unggulan asal Spanyol yang telah memenangi banyak seri Grand Prix. Di Moto3, mengikuti pembalap lain untuk mendapatkan slipstream adalah hal biasa. Namun cara Veda melakukannya sangat berbeda. Dia tidak hanya mengikuti, dia memberikan tekanan secara konstan, menekan roda depannya hampir menyentuh knalpot lawan. Pembalap Spanyol itu mulai terlihat tidak nyaman. Dia berkali-kali menoleh ke belakang, mencoba memahami siapa pembalap yang berani menantangnya dengan cara agresif seperti itu. Di dalam helmnya, kemarahan dan kebingungan mulai bercampur. Bagi seorang veteran, tidak ada yang lebih menjatuhkan mental daripada ditekan oleh seorang rookie yang baru saja naik kelas. Strategi Veda sangat cerdas. Dia sedang mempelajari titik lemah lawannya sambil secara perlahan menghancurkan kepercayaan diri mereka. Setiap kali lawan mencoba menutup jalur, Veda selalu menemukan cara untuk menyelipkan roda motornya, memaksa lawan untuk mengambil jalur yang lebih lebar dan lebih lambat. Di pinggir lintasan, para pengamat melihat perubahan dinamika yang drastis. Grid Moto3 yang biasanya teratur, kini mulai terlihat berantakan. Fokus para pembalap terpecah, antara mencari catatan waktu terbaik dan menjaga agar tidak dilewati oleh si bocah ajaib dari Indonesia. Ketegangan di antara para kru tim juga mencapai titik didih. Ada laporan tentang perdebatan panas di dalam garasi tim-tim besar mengenai strategi kualifikasi mereka karena keberadaan Veda telah merusak semua kalkulasi yang mereka buat sebelumnya. Rumor mulai beredar bahwa Veda sengaja dikirim sebagai perusak tatanan grid. Saat sesi memasuki 10 menit terakhir, suhu persaingan benar-benar meledak. Semua pembalap keluar dengan ban baru untuk melakukan serangan waktu terakhir. Inilah saat di mana talenta sejati dipisahkan dari sekadar keberuntungan. Veda berada di tengah-tengah kerumunan pembalap tercepat di dunia, dan dia sama sekali tidak terlihat gentar. Dia justru terlihat seperti predator yang sedang menunggu saat yang tepat untuk menerkam mangsanya.
Saat jam digital di layar monitor menunjukkan waktu tersisa kurang dari 2 menit, Veda Ega Pratama memulai apa yang akan diingat sebagai salah satu putaran paling gila dalam sejarah latihan bebas Moto3. Di sektor pertama dia sudah mencatatkan waktu pribadi terbaiknya. Di sektor kedua, layar tiba-tiba berubah warna menjadi ungu. Artinya, dia adalah yang tercepat dari seluruh pembalap yang ada di lintasan. Keheningan seketika melanda tribun. Para komentator balap mulai berteriak histeris, mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi melalui mikrofon mereka. Ini bukan lagi soal adaptasi, ini adalah keajaiban teknis dan keberanian murni. Veda meliuk-liuk di antara tikungan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemiringan motornya mencapai batas maksimal, hingga siku dan lututnya bergesekan dengan aspal dengan sangat keras. Dia tidak menggunakan bantuan slipstream kali ini. Dia sendirian di atas aspal, melawan angin dan waktu dengan kekuatannya sendiri. Setiap gerakannya terasa begitu sinkron dengan mesin Hondanya, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan organik. Di sektor ketiga yang teknis, di mana biasanya para pembalap veteran unggul karena pengalaman, Veda justru semakin memperlebar keunggulannya. Dia mengambil jalur balap yang tidak lazim, memungkinkan dia untuk membuka gas lebih awal dan keluar dari tikungan dengan kecepatan peluru. Para rivalnya yang melihat nama Veda Ega Pratama meroket ke posisi atas di layar monitor, mulai dilanda kepanikan. Mereka mencoba merespons dengan memacu motor mereka lebih gila lagi. Namun tekanan mental itu terlalu besar. Beberapa pembalap mulai melakukan kesalahan sendiri, melebar di tikungan, atau kehilangan kontrol saat pengereman. Veda telah berhasil melakukan apa yang sangat sulit dilakukan di balapan. Dia telah masuk ke dalam kepala lawan-lawannya sebelum balapan utama dimulai. Dia telah menghancurkan rasa aman mereka dan menggantinya dengan ketakutan akan kegagalan. Detik-detik terakhir putaran tersebut terasa seperti selamanya bagi para penggemar di Indonesia. Veda mendekati tikungan terakhir dengan kecepatan yang menakutkan. Jika dia melakukan satu kesalahan kecil di sini, semua kerja kerasnya akan hilang. Namun, dia justru melakukan pengereman yang sangat presisi, memutar motornya dengan sempurna, dan melesat menuju garis finish. Angka 8 muncul dengan sangat mencolok di samping nama Veda Ega Pratama di papan skor. Di sebuah kelas di mana selisih antara posisi 1 dan posisi 20 seringkali hanya kurang dari 1 detik, finish di posisi ke-8 sebagai seorang rookie pendatang baru adalah sebuah tamparan keras bagi para pembalap Eropa, khususnya bagi para pembalap Spanyol yang selama ini mendominasi barisan depan. Mereka terlihat benar-benar kena mental. Di kamera siaran langsung, terlihat jelas bagaimana beberapa pembalap senior hanya bisa menggelengkan kepala saat kembali ke pit. Wajah mereka pucat dan penuh ketidakpercayaan. Momen meledaknya Veda di posisi 8 ini segera menjadi pusat perhatian seluruh dunia balap. Di Parc Fermé, atmosfer terasa sangat tegang. Ada keheningan yang canggung saat Veda memarkir motornya. Tidak ada ucapan selamat yang hangat dari para rival. Yang ada hanyalah pandangan penuh selidik dan rasa iri yang tersembunyi. Mereka menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan lahirnya seorang monster baru yang akan mengancam karir dan posisi mereka sepanjang musim. Hasil ini bukan hanya soal kecepatan, ini adalah soal dominasi mental. Veda telah menunjukkan bahwa dia tidak takut pada nama besar, tidak peduli pada sejarah, dan tidak peduli pada siapapun yang menghalangi jalannya. Analisis teknis pasca sesi mengungkap sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Kecepatan rata-rata Veda di tikungan jauh lebih tinggi daripada rata-rata pembalap di posisi 5 besar. Ini membuktikan bahwa Veda memiliki kontrol yang luar biasa pada ban depan Pirelli, sesuatu yang bahkan dikeluhkan oleh banyak pembalap berpengalaman. Rumor mulai beredar di pedok bahwa tim Veda telah menemukan rahasia dalam distribusi berat motor yang memberikan mereka keuntungan di tikungan cepat. Namun, kepala mekanik tim hanya tersenyum tipis. Mereka tahu rahasianya bukan pada mesin, tapi pada pembalapnya.